Baik kawan-kawan, ini adalah video lanjutan ya dari video pertama tadi. Kita sudah membuat split test, yaitu dengan adset ya, perbedaan adset. Saya ingatkan lagi tadi kita yang pertama sudah membuat berdasarkan interest gitu ya, dalam satu campaign dan satu adset. Nah, di video ini itu kita akan buat lagi interest yang berbeda tapi iklan sama ya. Gimana caranya? Yuk langsung aja. Nah, tadi kita sudah interest, lalu ada brand, stall, dan public figure. Tapi di sini saya akan buat public figure aja ya. Gitu. Yang mudah karena produk mentoring. Kita lanjutin aja di promo BlastBoost ya yang udah kita buat. Nah, di sini ada keterangan not approved ya. Berarti iklan tidak disetujui oleh Facebook gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh untuk ini aja ya. Karena memang sebelumnya sudah saya buat iklannya dan sudah jalan. Ini ada promo akademi aktif ya. Nah, kita buat yang lanjutannya. Nah, ini kita pilih campaign-nya, nama campaign-nya, lalu kita ke adset-nya ya. Nah, di sini ya, karena kita baru bikin satu adset gitu ya. Jadi di sini hanya muncul satu adset. Nah, gimana caranya? Kita buat adset lagi gitu ya. Kita gampang aja, kita duplikat aja lah. Biar cepat. Kita centang dulu. Setelah dicentang, checklist, kita duplikat ya. Ini ada keterangan duplikat, kita duplikat. Nah, di sini ya. Oke. Keep same campaign. Ini buat di dalam campaign yang sudah ada gitu ya, buat ya. Nah, ini aja. Kalau ada create new, maka campaign baru gitu. Nanti buat campaign baru, gitu kan. Jadi campaign baru beda lagi sama ini. Jadi tidak di dalam satu campaign. Jadi pilih aja create same campaign ini. Karena ini kita duplikat di asset ya. Kalau kita duplikat tadi yang di sini, yang di campaign, maka kita duplikat campaign gitu ya. Nanti saya jelasin deh. Ini dulu. Jumlahnya 1. Tunggu jaringannya sepertinya. Nah, ya ini udah muncul ya. Udah muncul ya. Nah, kita tutup dulu deh. Ini ada keterangannya interest copy. Artinya interest copy ini adalah kopian dari interest tadi ya, di sini ya. Oke, nah kita diedit dulu ya. Di sini. Nah, sudah ada ya. Kita sudah pilih, ini sudah dibikin. Jadi kalau perlu kawan-kawan ketahui ya, kalau kita duplicate adset maka otomatis ads terduplikat gitu ya. Jadi di sini udah otomatis ada. Nah, di sini juga dia udah otomatis ada gitu kan. Ini udah satu paket. Kalau duplikat ads-nya ke duplikat juga. Nah, kita edit dulu. Ini udah di checklist ya. Langsung kita edit. Nah, di sini saya jelasin pelan-pelan ya, nggak apa-apa biar benar-benar paham bagaimana cara membuatnya. Nah, ini udah namanya ya. Nah, tadi kan kita targetnya untuk kategori interest. Nah, kita mau rubah nih. Kita yang dirubah yang berbeda assetnya kan. Kita mau bidik ke public figure. Nah, kalau kita duplikat, maka interestnya tadi sama juga gitu ya. Dari umur, dari interest itu sama karena duplikat. Makanya kita edit dulu gitu sebelum kita buat lagi. Sini sudah ada nih kan, seperti yang video awal kita udah masukin. Berarti kan kalau ini ya interest kita rubah dulu ya di ini. Langsung aja kita masukin nama-nama public figure yang berkaitan dengan produk yang mau saya iklankan. Nah, misalnya siapa? Saya cari motivator-motivator yang sudah terkenal gitu. Siapa? Mario, contohnya Mario Teguh ya.
Nah, ini ada Mario Teguh. Berapa kita coba cek? Ada 6.400.000 orang yang menyukai Mario Teguh. Ini audiens terlalu luas kalau menurut saya. Jadi mungkin lebih di Nero lagi gitu. Nah, seperti yang tadi, cara yang sama kita Nero. Saya Nero dengan Facebook Marketing. Kalau saya Nero dengan Facebook Marketing ini, jangkauan ternyata kecil banget ya, cuma 1.000. Mungkin saya ganti Facebook Marketing, nanti belajar bisnis. Ini ada belajar bisnis, ada belajar bisnis online. Mungkin saya lebih tertarik di belajar bisnis online. Bagaimana hasilnya? Ada 4.000. Kalau saya Nero lagi sama belajar bisnis saja. Belajar bisnis. Ada 16.000. Kayaknya ini gini ya. Tadi kan yang Nero, kalau Nero itu berarti hanya ada satu. Tadi kan 1 sama 1 ya. Yang saya tambah itu di Nero Audien. Nah, ini interestnya langsung dia otomatis di atas gitu. Karena yang jumlahnya yang banyak itu di Nero dengan jumlah yang sedikit kategorinya seperti itu. Berarti orang-orang yang belajar bisnis dan belajar bisnis online ini, saya Nero wajib menyukai Pak Mario Teguh. Kawan-kawan dari sini udah paham ya? Di sini sudah cukup luas juga karena 16.000 orang, dan dengan budget 11.000 ini saya menjangkau setiap hari itu 700 sampai 1.800 orang di Facebook setiap harinya gitu. Misalnya saya ingin menambah agar dalam 16.000 ini tercapai dalam hitungan yang lebih cepat, itu kita tambah aja budgetnya. Misal. Nah kan, otomatis saya tambah jadi 110.000 misal ya. Ini contoh semisal ya. Itu langsung di sini ada 3.800 sampai 9.300 orang setiap harinya dijangkau. Nah, ini otomatis cukup 2 sampai 3 hari itu reach 16.000 orang ini sudah terjangkau ya, karena budget kita ditinggikan gitu ya. Nah, dari sini Anda sudah bisa nentuin sendiri gitu berapa potensial reach yang diinginkan dan disesuaikan dengan budget gitu. Tapi di sini saya ingin praktek di 11.000 aja. Umur saya samakan ya. Jadi budget saya samakan, umur saya samakan. Yang saya bedakan adalah tadi ya, di interest yang pertama itu adalah interest tentang kebiasaan sehari-hari. Nah, ini interest tentang Pak Mario Teguh ini. Wajib orang-orang yang menyukai Pak Mario Teguh atau public figure gitu ya. Nah, ini saya memakai Nero Audience gitu. Kalau tidak memakai Nero Audience pun bisa gitu. Kawan-kawan tinggal cukup Pak Mario Teguh misalkan, tapi dengan catatan audiennya itu terlalu besar, karena terlalu besar itu menurut saya kurang potensial gitu kan. Selain budgetnya yang besar, harus menjangkau semua, lama gitu. Kalau kita budgetnya kecil, nggak terjangkau cepet gitu untuk selesai iklannya itu berjalan akhir. Jadi usahakan setiap kawan-kawan mengiklan itu sampai benar-benar iklan itu berjalan ke semua reach ya, semua orang terjangkau gitu. Jadi disesuaikan sama budgetnya. Jadi kalau untuk pemula, coba kawan-kawan pakai cara yang Nero saya tadi ya, untuk mendapatkan yang ideal-ideal saja dari 20.000 reach
sampai 50.000 reach aja gitu. Dicoba dulu ya. Karena tanpa ini split test, kawan-kawan nggak bakalan tahu gimana caranya iklan itu supaya efektif gitu ya. Besok saya akan buat video mengenai studi kasus ya, studi kasus iklan yang sudah saya jalan, kita baca data besok di video saya. Udah, ini sudah tahu saya caranya sama kayak yang pertama tadi, langsung aja diklik ya sini. Berarti kan iklan sudah fix, continue aja. Oke ya, done ya, udah selesai ya sini. Nah, nanti kita langsung aja lihat hasilnya. Ingat ya, tadi kita duplikat ya. Berarti ads-nya udah otomatis sama ya. Karena kita duplikat di adset gitu. Jadi di sini juga nanti kawan-kawan bisa duplikat. Yang diduplikat hanya ads-nya gitu. Di sini ya. Tapi kan tadi kita diduplikat di sini ya. Promo Blast Boost ini ya. Teman-teman yang campaign tadi ya masih ingat ya. Nah, kita kan sudah buat adset, 2 adset. Jadi di sini nanti terlihat ya. Nah, yang tadi yang pertama tadi kita targetin di interest, yang kedua kita target di public figure gitu ya. Nah, dari sini sudah dipahami ya. Tapi di sini iklan dari kedua asset ini sama gitu. Sama menuju yang ke iklan ini. Iklan ini sama gitu. Oke, dipahami ya. Nah, silakan praktek. Nah, nanti saya di video berikutnya akan dibahas mengenai pola kedua ya. Oke, cara membuat pola kedua gitu. Jadi sama interest tetapi berbeda iklan gitu ya.